Bapak silakan. Saya mau wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan kepala sekolah, Pak. Pertama, Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan diskriminasi atau bukan moral, Pak? Oh iya, ini yang pertama yaitu identifikasi masalah atau masalahnya apa. Misalnya masalahnya tentang sosial, belajar dan sebagainya, diidentifikasi masalah, siapa saja yang terlibat. Setelah itu langkah kedua yaitu mencari informasi, mengumpulkan informasi. Setelah informasi, misalnya dulu pernah ada kasus yaitu anak yang dua anak yang tidak masuk hampir 4 bulan. Kemudian saya mencari informasi itu pada guru, kemudian dengan orang tua mengapa dia sampai tidak masuk selama itu. Kemudian dalam cara mencari informasi, orang tuanya saya panggil, kemudian saya klarifikasi, kemudian saya pelajari masalahnya apa saja kok sampai anaknya tidak masuk. Langkah yang ketiga yaitu mencari solusi bagaimana supaya anak itu bisa masuk. Setelah informasi ketemu atau solusinya, karena informasi yang sudah saya temukan, ternyata anak tersebut tidak masuk sekolah karena di dalam keluarga tersebut terjadi pisah rumah tidak hanya pisah lain, tapi pisah rumah karena terjadi itu. Kemudian setelah tahu permasalahannya kemudian sudah saya jelaskan sejak awal, orang tuanya saya panggil, ternyata seperti itu masalahnya. Kemudian orang tua saya beri saran agar anaknya bisa sekolah. Kalau sudah sekolah berarti orang tua tersebut menerangkan. Dan alhamdulillah setelah mencari solusinya bagaimana mengapa kok bisa terjadi bergendok atau bisa rumah, kita saya cari, saya korek, kemudian memberi saran, ternyata ketemu solusinya dan alhamdulillah akhirnya anak tersebut bisa masuk sekolah seperti biasa. Kemudian saya juga cari bukti yang lain agar nanti anak tersebut benar-benar aktif seperti dulu, tidak hanya masuk dari 2 hari. Dari bukti-bukti, setelah bukti ketemu, kemudian sampai keputusan tadi sudah ambil keputusan. Kemudian sekarang juga saya cek, saya uji lagi, saya cek, saya pantau sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang anak tersebut bisa masuk seperti dulu. Yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban, Pak? Iya. Yang pertama, tadi tetap identifikasi masalah, tetap itu identifikasi masalah. Kemudian tadi juga mencari sumber informasi. Setelah itu kita musyawarah dengan teman-teman sejawat. Kemudian juga karena dua kepentingan ya, kita musyawarah dengan teman-teman dan kita ambil yang terbaik di antara dua yang baik tersebut. Kemudian juga setelah itu ambil keputusan, kemudian juga kita pelajari lagi, kita tinjau ulang hasilnya seperti apa. Kalau yang hasilnya
lebih bagus ya itu kita laksanakan terus seperti itu. Ya, jadi tadi ya Pak, yang pertama identifikasi Masalah. terus yang kedua mencari informasi, yang ketiga musyawarah dengan teman-teman guru, Ya, terus yang keempat yang terakhir mencari solusi alternatif. yang terbaik tadi. Betul, ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak Yang dimaksud gimana Pak? dalam mengambil keputusan Pak, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ambil keputusan tadi, tetap ya tadi. Tadi ya. Nah, identifikasi masalah, mencari sumber informasi, mencari bukti-bukti siapa saja yang terlibat, kemudian kita musyawarahkan cari alternatif juga, dan kemudian mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, nah, setelah dilaksanakan apa? Setelah dilaksanakan kita tinjau ulang apa hasilnya baik apa tidak, seperti itu. Terus yang selanjutnya Pak, Ya. yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang katakan tadi Pak? Nah ini agak sulit Pak menjawabnya. Iya, ya tadi mempelajari apa itu kejadian-kejadian berdasarkan pengalaman. Menurut saya yang itu yang memang pendekatan dengan teman-teman agar semuanya itu tanpa kerjasama yang baik saya tidak akan bisa bekerja dengan baik, juga tidak bisa mengambil keputusan tanpa kerjasama yang baik dengan teman-teman sejawat. Bagaimanapun tetap saya membutuhkan kerjasama yang baik, tanpa itu tidak bisa. Itu menurut saya. Yang selanjutnya Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa ya? Tantangan kadang-kadang ya ini kadang sifatnya itu bisa dikatakan mungkin dalam keputusan ada salah satu anggota yang tidak setuju tapi dia tidak berani berterus terang, sehingga ya, terutama ya ada salah satu guru yang tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak setuju tapi tidak mau berterus terang, sehingga hanya diam saja tanpa tindakan. Nah, itu merupakan tantangannya Pak. iya, Kalau ada salah satu guru yang tidak mau terus terang, dia hanya diam saja tapi tidak mengikuti keputusan, tidak memberikan hasil musyawarah itu. Terus yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung permasalahannya. Kalau itu permasalahannya ringan ya kita langsung selesaikan dalam waktu juga. Tapi kalau permasalahannya itu berat ya pakai tahapan-tahapan seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Kalau ringan ya langsung diselesaikan saja. Kalau yang Bapak ceritakan di awal tadi termasuk berat gitu. Ya termasuk berat lagi ya. Masalah berat ringan itu kan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Bapak, Ya tadi ada sebagian guru ini yang memang istilahnya bisa diandalkan dan bisa membantu saya untuk mengambil keputusan.
Begitu juga anggota komite juga membantu kami dalam menyelesaikan masalah yang sekiranya masalah tersebut memang melibatkan komite atau orang tua siswa. Ya, jelas saja Pak, tanpa adanya membantu tadi ya tentu saja sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan di lima etika? Ya, yang pertama ya kita memang harus bekerja sama dengan orang lain, kemudian kita menghargai orang lain, melibatkan orang yang dalam mengambil keputusan, tidak egois. Jadi saya kira sudah cukup Pak wawancara saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas menjadi waktunya Bapak. Ya tidak, saya juga terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Hambali mengganggu waktunya sebentar. Mau wawancara dengan jenengan terkait guru penggerak Pak. Ya. Tugas dari guru penggerak ini tentang demonstrasi kontekstual, wawancara dengan kepala sekolah. Topiknya pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Ya. Langsung saja Pak. Ya, mangga. Terima kasih. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema etika atau bujukan moral. Memang dalam suatu instansi sekolah yang di situ ada pimpinan dan anak buah, tentunya kadang ada norma-norma yang sudah baku. Namun kadang juga ada yang istilahnya tadi Anda sebutkan adalah dilema etika. Dan ini pasti terjadi dimanapun itu, karena kadang yang dalam aturan belum tentu ada yang menyangkut soal itu. Nah, karena sebanyaknya siswa-siswi dan sebagainya, tentunya banyak kasus di sana. Maka kalau terjadi seperti ini, diidentifikasi satu-satu mana yang diutamakan dan mana yang nanti bisa diselesaikan belakangan. Terima kasih Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan tentunya kita itu tidak sendiri, juga melibatkan beberapa guru, karena kasus ini mungkin dibawa oleh siswa atau guru itu sendiri, sehingga yang berkepentingan atau yang terlibat dalam kasus tentunya saya ajak bicara untuk mengambil keputusan jalan yang terbaik untuk bisa kedua belah pihak atau para pihak ini bisa menerima dengan senang hati, karena yang namanya dilema etika tentunya melawan kemapanan atau aturan yang sudah ada, sehingga intinya adalah melibatkan para pihak yang terlibat. Melibatkan guru atau siswa yang terlibat tadi Pak. Yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Karena itu sifatnya spontan dan sering sekali terjadi, maka tentunya yang terpikir adalah ini termasuk dilema etika yang sangat penting atau sangat krusial, atau bisa penting tapi bisa dikondisikan atau harus segera diselesaikan. Maka
saya tentunya ambil ketentuan yang harus diselesaikan begitu. Meskipun itu kasusnya tidak hanya satu, maka nanti ada urutan-urutan berikutnya seperti itu. Ya, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk pengambilan keputusan agar efektif seperti tadi dari awal sudah saya katakan atau saya sampaikan, tentunya adanya etika moral ini yang muncul, yang timbul di sekolahan, tentunya ada pihak-pihak yang terkait di sana, maka tentunya saya melibatkan mereka yang terlibat itu untuk mengambil keputusan, karena dengan melibatkan mereka tentunya keputusan yang diambil lebih mendekati apa yang diharapkan mereka, sehingga di kemudian hari diharapkan tidak timbul lagi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Dalam mengambil keputusan tadi Pak, tentu ada tantangan Pak. Apa saja tantangannya Pak? Tantangannya yang jelas, keputusan tadi adalah keputusan yang ambil jalan tengah, tidak bisa memuaskan salah satu pihak, apalagi semua pihak kan begitu, karena tentunya ada yang direndahkan atau dirugikan dan sebagainya. Namun karena keputusan ini harus diambil meskipun tidak populer, ya tentunya tetap diambil meskipun resikonya tadi tidak disenangi para pihak yang tidak puas dengan keputusan saya itu. Berarti mengambil jalan tengah Pak. Jalan tengah. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kasus-kasus dilema etika ini kan kasus-kasus yang tidak tahu kapan terjadinya, terus ada atau tidak kan begitu. Meskipun ada, tapi kan tidak tahu kapan datangnya, sehingga secara formal atau secara khusus menjadwalkan tidak ada jadwal itu. Namun setiap terjadi itu kita langsung tangani itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan kepentingan yang didahulukan. Seperti berarti itu. Jadwal tertentunya tidak ada karena kasus ini munculnya kan spontan, tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, banyak yang membantu saya, utamanya adalah Bapak dan Ibu guru, karena di sini kepentingan bersama, tentunya yang diutamakan adalah kerukunan bersama, keamanan bersama, kebaikan bersama. Maka mereka saling menyupport, saling membantu, meskipun tadi ada para pihak yang tidak menyenangkan, tapi saling melengkapi, saling menutupi, sehingga kalau kasus itu mencuap tidak akan terjadi karena mereka saling menyupport, seperti itu. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, terima kasih. Pembelajaran yang kami peroleh adalah keberanian untuk mengambil keputusan meskipun itu tidak populer. Namun harus diambil keputusan itu. Itu pembelajaran di sana. Meskipun banyak tantangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak atas waktunya. Sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.